Hai semua, kali ini saya mau bikin red velvet chiffon cake. Ini requestan teman subscriber kita. Dan kali ini saya mau bikin versi ekonomis aja, cukup pakai 5 telur dan menggunakan loyang ukuran 18 cm. Dan ini hasilnya banyak dan lembut seperti ini. Harum dan taste dari red velvetnya juga enak banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Kita langsung aja langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian kita tuang minyak canola atau boleh juga menggunakan minyak sayur. Kemudian tambahkan juga dengan susu cair. Kemudian kita aduk rata dulu, lalu saya juga menambahkan 1/4 sendok teh garam. Masih diaduk rata, baru kemudian kita mau ayak bahan keringnya. Di sini kita menggunakan tepung terigu protein rendah seperti kunci biru misalnya. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh aja coklat bubuk ini supaya warna red velvetnya lebih marun gitu ya. Atau kalau nggak ada coklat bubuk bisa juga diganti dengan pasta coklat, kira-kira setengah sendok teh. Kemudian setelah diaduk seperti ini, setelah diayak maksudnya, kemudian diaduk rata. Nggak usah banyak-banyak ngaduk dulu karena kita masih mau nambahin kuning telur sebanyak 5 butir. Perhatikan saat proses memisahkan kuning dan putih telurnya, karena jangan sampai putih telurnya kena pecahan kuning telur sedikit aja, nanti dia nggak bisa kaku, dia bakal encer terus. Dan sebaiknya menggunakan telur fresh, bukan yang dari kulkas, dan telur fresh itu biasanya putih, telurnya masih lebih kental dan kuning telurnya juga nggak mudah pecah. Kalau udah kayak gitu nanti cake-nya akan lebih bagus hasilnya. Kemudian nih jangan lupa masukkan pasta red velvet. Saya menggunakan pasta red velvet Nyonya Lim. Banyaknya kira-kira setengah sendok makan. Ini saya menggunakan sendok takar ya. Ini sambil diaduk, kemudian setelah rata kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke kocokan putih telurnya. Ini 5 butir putih telur, kemudian kita akan mixing menggunakan kecepatan rendah dulu, bertahap ya, menaikkan kecepatannya, dan ini sampai lebih berbusa dulu. Kemudian baru masukkan 1 sendok makan air jeruk nipis atau menggunakan air jeruk lemon juga bisa, atau kalau nggak ada bisa menggunakan setengah sendok teh cream of tartar. Kemudian ini di mix lagi, lalu masukkan gula pasir. 3 tahap pencampuran, pelan-pelan aja nyampurinnya, dan ini di mix sampai dia stiff peak atau antara teksturnya antara soft ke hard, jadi jangan terlalu. Nantinya tekstur putih telurnya saat stick mixernya diangkat jadi membentuk jambul, tapi jambulnya tuh jangan terlalu lentur melengkungnya, juga jangan terlalu tegak menjadi hard gitu. Jadi ya stick peak lah, kurang lebih hasilnya seperti ini versi saya, dan ini nggak ada patokan waktunya. Kemudian setelah jadi adonan putih telurnya, kita tuang sedikit-sedikit 3 tahap pencampuran ke adonan red velvetnya. Di sini saya menggunakan wish yang lebih besar, dan ini bisa meminimalisir overmix, jadi kita bisa ngaduk lebih rata tapi nggak banyak gerakan-gerakan memutar ya. Ini penting banget, jangan sampai overmix di sini. Nanti kalau overmix dia bisa encer adonannya dan otomatis mempengaruhi mengembangnya cake. Lakukan sampai putih telurnya habis, kemudian ini siap untuk kita tuang ke loyang. Jangan lupa kita harus sudah panasin oven. Saya akan pakai loyang ukuran 18 cm. Ini lumayan sesuai, jadi cake-nya akan lebih tinggi. Sebenarnya di 4 telur juga loyang ini masih sesuai juga. Dan ini setelah rata kita tinggal tuang aja ke loyang.
Setelah dituang seperti ini semua ke loyangnya, kemudian kita mau ratakan menggunakan sumpit ini biar ngebuang udara yang ada di dalam cake sih, supaya dia nanti cake-nya nggak banyak bolong-bolong. Kemudian saya juga melakukan seperti ini, dihentakkan beberapa kali supaya udaranya keluar juga. Lalu ini siap untuk kita panggang. Kita akan panggang di suhu 175 derajat selama 15 sampai 20 menit di awal. Ini api atas bawah, ini versi oven saya, jadi sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Kemudian setelah 15 sampai 20 menit kira-kira sampai kulit bagian cake-nya, sampai cake bagian atasnya lebih berkulit, kita slit atau kita iris seperti ini. Kurang lebih seperti ini tekniknya. Ini kenapa harus diginiin, supaya nanti dia mengembangnya lebih teratur, nggak mekrok, nggak pecah di mana-mana. Setelah itu baru kita lanjut panggang selama bisa lebih dari 1 jam ya, sampai cake-nya matang di suhu yang rendah sekitar 140 atau 150 derajat, masih api atas bawah. Lalu setelah matang langsung kita balikan seperti ini di atas botol atau di atas gelas kecil seperti ini sampai benar-benar adem, baru bisa dikeluarin dari loyangnya. Dan ini dia proses cara ngeluarinnya. Cake sudah benar-benar matang, dia nggak lepas dari loyang, dan dia saat dipencet-pencet seperti ini pun dia nggak kempes ya, dia akan balik lagi gitu, lebih fluffy gitu, bonci kayak gitu deh. Dan ini teksturnya lembut banget. Ini versi saya cara mengeluarkannya. Silahkan kalau misalnya agak kesulitan bisa juga menggunakan pisau, jadi bagian pinggirannya disisir menggunakan pisau sampai dia terlepas dari loyangnya. Ini bagian bawah juga saya masih pakai bantuan pisau. Kemudian ini dia setelah lepas dari loyang, kita tinggal potong-potong. Dan ini rasa sebenarnya yang menentukan enak dan enggak dari taste red velvetnya itu sendiri adalah dari pastanya ya. Jadi di sini saya menggunakan pasta Nyonya Lim, menurut saya ini cocok dan enak. Jadi silahkan pilih pasta favorit teman-teman, dan itu bisa menentukan rasa cake-nya lebih enak, lebih harum atau kurang. Dan di sini dia hasilnya, lembut banget, enak, kempus. Ini enak banget sih, recommended, dan ini ekonomis ya tentunya. Dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi chiffon apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching.